Kembali lagi dengan saya Daniel Ibrahim Barat, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang setelah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, guru harus dapat menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Semboyan yang mengatakan bahwa Ingarso sung tulodo, in madio mangkarso tuturi handayani. Selanjutnya, keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya, kemudian berpihak kepada anak. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya kita harus dapat mencontohkan sikap yang baik di depan atasan, rekan kerja, dan bahkan siswa. Jadi dalam video berikut ini, anak-anak tertib, rapi, menuju lapangan ketika memulai pembelajaran PJOK. Jadi ini merupakan kesan yang baik yang kita tunjukkan kepada anak, yang selanjutnya mereka akan terapkan dalam kegiatannya sehari-hari. Dalam tayangan ini, kita dapat melihat bersama anak-anak rapi dalam menempatkan perlengkapannya. Kemudian selanjutnya mereka nanti akan menuju ke lapangan. Di sini anak-anak rapi akan membentuk barisan. Dan salah satu siswa ini secara bergantian akan menjadi pemimpin di sana. Pemimpin dalam hal membariskan siswa, memimpin doa, kemudian memimpin lagu. Yang selanjutnya ini akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa. Ini merupakan salah satu nilai bagaimana seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Di sini anak akan berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Ini menandakan bahwasannya anak dan mengajarkan anak untuk bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mereka akan bernyanyi, menyanyikan lagu nasional. Ini menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negeri ini. Dan ke depan mereka akan mencintai negerinya, dan suatu saat mereka akan menjadi seseorang yang berguna bagi negerinya. Pemuda Indonesia, mana maju musisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadikan umatmu terhadap nusa, menjadikan Pada kesempatan ini, saya mengecek kesiapan dan kesediaan siswa dalam melakukan kegiatan. Jadi, saya memastikan bahwasannya siswa
satu persatu, masing-masing siswa itu nyaman dalam mengikuti kegiatan. Selanjutnya, sebagai bukti keberpihakan kepada murid, maka siswa dan guru atau guru dan siswa membuat kesepakatan kelas. Dalam hal ini, kesepakatan yang telah disepakati adalah terkait dengan perlengkapan, aturan, dan tugas setiap siswa. Pada kesempatan ini, saya mengecek kehadiran siswa dan kemudian kepada siswa-siswa yang tidak menaati peraturan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Namun, hal yang berubah bagi saya, sebelumnya, ketika ada siswa yang tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti kesepakatan kelas, biasanya dan sebelum mempelajari modul ini, saya menghukum mereka, baik berupa hukuman fisik seperti push up, lari, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dalam bentuk hukuman. Namun pada kali ini, saya menanyakan kepada siswa dulu, apa alasan mereka tidak membawa perlengkapannya. Inang di sekolah, jaga barang. Kamu tinggal. Kamu? Siap, patah Pak. Saya mau tanya kamu yang ada di sini. Baru kemudian, saya menyampaikan kepada siswa bahwasannya setiap manusia itu memiliki kesalahan. Jadi saya pada kesempatan ini menstabilkan identitasnya dulu, tidak langsung serta-merta mengancam atau memberi hukuman. Saya nggak menyalahkan kamu. Semua orang berbuat salah. Kemudian, di sini Orang pasti berbuat salah. saya menanyakan, Intinya, apa kesepakatan kelas yang telah namun kedepannya, disepakati sebelumnya? hal ini apakah kamu pertahankan atau kamu rubah? Siap dulu Pak. Saya mau tanya, di awal pertemuan kita dulu, apa hal-hal yang kita sepakati terkait dengan kegiatan kita ketika melakukan pembelajaran kejuruan? Perlengkapan, apa yang perlu dibawa? Handuk, topi, air minum, sepatunya yang putih, pakaian olahraga yang merah, hitam merah ya. Kehadiranmu di lapangan. 10 menit maksimal. Kemudian, kamu diberikan saya menanyakan kepada siswa, apakah dia tetap mempertahankan hal itu? Dan jika tidak, kira-kira dia seperti apa? Yang sudah kita sepakati di poin tidak memakai. Jadi ke depan berubah ya. Siap Pak. Selanjutnya adalah keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya. Jadi, seorang pendidik, saya memiliki peran yang sangat besar untuk membantu mereka dalam mengolah cipta. Cipta yang dimaksud adalah bagaimana menajamkan pikiran, Awas. rasa, bagaimana menghaluskan rasa, empati, kemudian karsa adalah memperkuat kemauan. Oke, silakan. Yang Terlebih, terakhir ya. apa hal yang akan saya tunjukkan sekarang dan yang kami lakukan sekarang yaitu adalah Oke, baik. olahraga. Jadi Siap, bagaimana Prak. siswa, bagaimana kita Menyamping. mendukung anak dalam menyehatkan jasmaninya. Persiapan. Karena memang pendidikan itu memerlukan sesuatu Tempel yang leher. sifatnya holistik dan seimbang. Jadi antara cipta, Tahan. rasa, karsa, kemudian raga itu harus seimbang. Jadi Siap, jika gerak. kita sebagai guru Persiapan. Ayun. yang bergelut dalam bidang pendidikan, maka kita berusaha untuk menyeimbangkan itu agar ke depan siswa-siswa, murid-murid yang kita ajari atau yang kita didik akan menjadi generasi Oke, silakan diambil. yang siap ke depannya. Coba Jadi, rasakan, kasih ke belakang itulah dulu. hal yang berubah Genggam. bagi saya. Saya harus dapat mengimbangkan antara kemampuan, Coba orang kedua pikiran, rasakan dulu. sikap, Ayun. kemauan, Orang ketiga. kebugaran. Ayo belakang jasmani. sana. Selanjutnya adalah bagaimana saya dapat menuntun siswa. Jadi dalam hal ini,
perubahan yang saya alami adalah saya berusaha menuntun kodrat siswa Oke, baik. sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelompok masing-masing. Jadi siswa, saya berikan kesempatan untuk memperoleh ilmu atau referensi pengetahuan dari hal lain, bukan hanya dari hal yang saya jelaskan. Saya tidak membatasi kamu. Saya tidak membatasi kamu. Pengetahuan yang kamu peroleh itu bukan hanya dari saya. Bukan hanya dari kita di lapangan ini. Pengetahuan yang kamu peroleh bukan hanya dari buku, boleh. Jadi saya menyampaikan kepada siswa bahwasannya pengetahuan yang mereka peroleh itu bukan hanya dari gurunya. Mereka dapat memperoleh referensi dari buku, baik dari buku pegangan, modul, buku di perpustakaan, bahkan dari internet. Jadi saya menanyakan kepada mereka, merekanya senangnya atau lebih menarik kira-kira belajar dari mana. Jadi dalam hal ini, siswa menjawab itu dari internet. Jadi mereka juga, saya minta, atau mereka juga berkeinginan untuk menerima atau melihat, menyaksikan video-video tutorial terkait dengan gerakan dalam materi itu dari YouTube atau yang sejenisnya. Kamu jawab dengan cakupan pemahaman yang luas. Paham ya? Jadi nggak harus jalan. Jadi ketika mereka memperoleh referensi dari berbagai sumber, maka pemahaman mereka akan menjadi luas. Dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Ya. Pertanyaan seperti ini. Saya mau tanya. Nanti kelompok ini silakan kamu jawab. Tunjuk tangan, ya. Saya mau tanya. Kira-kira apa perbedaannya setelah kita lakukan tadi? Apa perbedaannya menolak dan melempar? Jadi dalam hal ini juga, saya menggugah pikir mereka. Saya menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang nantinya ketika mereka sudah menerima pertanyaan tersebut, pernyataan tersebut akan timbul kemampuan untuk menganalisis seperti yang ini. Menurut saya perbedaan dari menolak dan melempar itu ada pada ayunannya, Pak. Kalau misalnya melempar, ayunan yang dipakai itu atau ayunan yang digunakan itu Jadi luas. setelah mempelajari modul ini, bagi saya seorang guru bukan merupakan sumber dari segala sumber, namun siswa perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya, saya mau tanya. Dan dari kegiatan yang kamu lakukan ini, saya mendapatkan jawaban yang katakan di luar dari harapan saya. Bahkan jawaban dari mereka itu ya mempunyai makna analisa yang tinggi. Mana yang paling jauh? Ketika kamu menolak dan ketika kamu melempar, hasilnya mana yang lebih jauh? Coba. Ada? Silakan. Oke, silakan ini. Apa namanya? Perkenalkan, nama saya Daniel Edwin Tanggang. Menurut saya lebih jauh melempar daripada menolak. Namun mana lebih besar, mana lebih kita mampu bebannya yang kita tolak atau yang kita lempar? Sepertinya melempar, Pak. Bebannya yang lebih besar, yang mampu kita tolak atau kita lempar? Tolak. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Selanjutnya, Demikian. mereka saya berikan project dalam bentuk lembar kerja Pada intinya, saya yang nantinya akan mereka kerjakan dan mereka buat dalam bentuk video yang menarik kamu bebas dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang katakanlah seperti Canva, KineMaster. Jadi mereka juga belajar menggunakan aplikasi-aplikasi, dan ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua siswa akan mengerti tentang AI. Kegiatan pertama yaitu menganalisis bagaimana jalannya bola jika melakukan passing bawah tapi tidak mengeper. Jadi posisi yang akan kami jelaskan pertama yaitu bagaimana posisi mengeper. Posisi mengeper itu seperti bagaimana ketika kita membayangkan sebuah per seperti naik turun, yaitu kakinya yang naik turun bergerak.
Nah, yang kedua yaitu posisi kaki yang tidak mengeper. Bagaimana posisi kaki yang tidak mengeper? Yaitu kakinya tegak dan tidak bergerak, tidak naik turun, dan posisi tubuhnya menjadi lurus. Seperti ini. Jadi berikut merupakan hasil kerja dari siswa, hasil proyek daripada siswa. Ini yang diberikan kepada mereka baik dalam kegiatan pembelajaran atau katakanlah di luar jam pembelajaran. Jadi di sini dapat kita lihat perubahan yang terjadi di siswa. Bahwasannya siswa ini jika kita beri mereka kebebasan, kita beri mereka katakanlah kesempatan, ternyata mereka bakal lebih mudah untuk menjangkau bola dan arah bola pun lebih jauh, bisa lewat net. Dan dengan mereka melakukan ini, mengemas dalam bentuk katakanlah video, gambar, yang mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya katakanlah kita tidak tahu, tentunya mereka lebih kreatif dan mereka juga lebih menguasai materi yang kalau sedang berlangsung dicapai. Jadi di sini arah kegiatan laju bolanya ini tergantung tentunya akan memberikan manfaat. Tapi akurasinya apa indikator-indikator atau target-target yang dicapai daripada siswa, baik dari sikap, keterampilan, pengetahuan, dengan menggunakan cara ini akan tercapai. Jadi inilah hal yang berubah, inilah hal yang nyata yang terjadi ketika saya sudah membaca dan memahami yang disampaikan pada modul 1.1. Jadi filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentunya sangat baik diterapkan, sangat baik diterapkan. Mempengaruhi jalannya bola saat melakukan servis bawah. Ini dia posisi saat melakukan passing bawah dengan kemiringan tubuh. Yang tidak dengan kemiringan tubuh. Ini contoh posisi servis bawah dengan posisi tubuh tidak miring. Jadi kesimpulan yang kami dapat itu adalah kemiringan tubuh itu mempengaruhi arah jalannya bola saat melakukan servis bawah. Jika melakukan servis bawah dengan tubuh yang miring, maka arah bola itu akan lebih terarah dan kekuatan tangan kalau posisi tubuh itu miring itu lebih kuat. Sedangkan jika tidak dengan kemiringan tubuh, maka jalannya bola dan ayunan tangan itu tidak kuat. Jalannya bola itu bisa dipengaruhi oleh kemiringan tubuh. Pertanyaan yang ketiga ialah, mengapa bola selalu diusahakan berada di tengah badan saat sedang melakukan passing bawah? Di manakah bagian tengah lengan? Bagian tengah lengan itu berada bagian sebelah sini. Dan beginilah perkenaan bola ketika mengenai tengah tangan. Itu adalah sebelah sini. Beginilah prakteknya. Dari kegiatan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan hal yang baik, yang merupakan buah pikiran beliau yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya berharap ke depan apa yang telah saya peroleh akan dapat saya terapkan, dan apa yang baik yang telah saya terapkan itu akan saya maksimalkan, dan kemudian hal tersebut akan saya bagikan. Saya akan berusaha untuk menggerakkan rekan-rekan saya agar seluruhnya dapat berkolaborasi
untuk mencapai tujuan yang baik. Sekian yang boleh saya sampaikan. Salam guru penggerak, salam bahagia, merdeka belajar. Terima kasih.